Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ampunan Allah lebih besar dari dosa. Muhammad bin Al-Munkadir mengatakan bahwa dia mendengar bapaknya berkata, ketika Sufyan Ats-Tsauri sedang bertawaf, tiba-tiba dia melihat seorang laki-laki yang tidak mengangkat dan tidak menapakkan kakinya, tetapi dia bersalawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Sufyan Ats-Tsauri bertanya, "Wahai Fulan, engkau tidak meninggalkan tasbih, tahlil, dan selalu bersalawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa gerangan yang telah terjadi pada dirimu?" "Siapa engkau, wahai hamba Allah?" "Aku Sufyan Ats-Tsauri," katanya. Lalu orang itu berkata, "Kalau engkau seorang yang zuhud dan orang terpandang, aku tidak akan memberitahukan kepadamu mengapa aku begini dan tidak membeberkan rahasiaku." Selanjutnya orang itu berkata, "Aku dan bapakku pergi berhaji ke Baitullah. Ketika aku tiba di manazil, bapakku jatuh sakit. Aku mengurusnya hingga dia meninggal dunia dengan wajah menghitam. Lalu aku ucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un, sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanya kami kembali. Aku tutup wajahnya karena matanya selalu menatapku. Lalu aku tidur dengan menanggung kesedihan. Dalam tidur itu aku bermimpi melihat seorang laki-laki dengan wajah yang paling tampan dari yang pernah aku lihat, berpakaian sangat bersih dan harum. Dia melangkah hingga mendekati bapakku, lalu menyingkapkan kain yang menutupi wajahnya. Dia mengusap wajah bapakku yang hitam, maka wajah itu berubah menjadi putih. Kemudian dia kembali. Namun aku menarik bajunya dan bertanya, 'Wahai hamba Allah, siapa engkau yang telah Allah utus kepada bapakku di tanah yang asing ini?' Dia menjawab, 'Tidakkah engkau mengenalku? Akulah Muhammad bin Abdullah, pembawa Al-Quran. Adapun bapakmu telah menzolimi dirinya, tetapi dia banyak bersalawat kepadaku. Aku adalah penolong orang-orang yang memperbanyak salawat kepadaku. Ketika bangun, aku lihat wajah bapakku telah berubah menjadi putih.'" Amr bin Dinar meriwayatkan hadis dari Abu Ja'far yang diterima dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa beliau bersabda, "Barang siapa yang lupa bersalawat kepadaku, dia telah tersesat di jalan menuju surga." Ketahuilah bahwa tobat itu wajib menurut hadis-hadis dan ayat-ayat Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan bertobatlah kalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman, supaya kalian beruntung." Quran Surat An-Nur. Perintah ini bersifat umum. Di tempat lain Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan pertobatan yang semurni-murninya." Quran Surat Tahrim. Makna semurni-murninya adalah keikhlasan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala yang luput dari segala cacat dan noda. Kata itu diambil dari kata nus atau ketulusan dan menunjukkan pertobatan yang utama. Firman-Nya pula, "Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertobat dan orang-orang yang menyucikan diri." Quran Surat Al-Baqarah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Orang yang bertobat adalah kekasih Allah, dan orang yang bertobat dari dosa adalah seperti orang yang tak berdosa." Di tempat lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda,
Kebahagiaan Allah terhadap pertobatan hamba yang beriman lebih besar daripada kebahagiaan orang yang mendatangi sesuatu tempat yang jauh dan berbahaya dengan membawa tunggangannya yang memikul beban yang berisi makanan dan minuman. Dia merebahkan tubuhnya dan tertidur, lalu ketika bangun dia mendapati tunggangannya telah tiada. Lalu dia mencari sehingga merasakan sengatan terik matahari yang panas dan dahaga. Dengan kehendak Allah dia berkata, "Aku akan kembali ke tempat semula, tempat aku tertidur hingga mati." Dia meletakkan kepalanya di atas tangannya dan tidur hingga terlelap. Ketika bangun, tiba-tiba dia mendapati tunggangannya telah berada di sampingnya dengan memikul beban berisi makanan dan minuman. Kebahagiaan Allah terhadap pertobatan melebihi orang ini yang mendapatkan kembali binatang tunggangannya. Diriwayatkan dari Al-Hadan bahwa dia berkata, ketika Allah mengampuni Adam alaihi salam, para malaikat mengucapkan selamat kepadanya, lalu malaikat Jibril dan Mikail alaihi salam mendatanginya. Mereka berkata, "Wahai Adam, senanglah hatimu terhadap ampunan Allah kepadamu." Adam bertanya, "Wahai Jibril, jika setelah pertobatan ini ada permintaan, di manakah kedudukanku?" Allah mewahyukan kepadanya, "Wahai Adam, engkau mewariskan keletihan dan kelelahan, dan engkau pun mewariskan pertobatan. Barang siapa di antara kalian yang memohon kepadaku, aku akan menyambutnya. Wahai Adam, aku mengumpulkan orang-orang yang bertobat di dalam kubur mereka sebagai orang-orang yang senang dan gembira. Selain itu, doa mereka dikabulkan." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengulurkan tangannya dengan ampunan kepada orang yang berbuat jahat pada malam hari sampai siang hari, dan orang yang berbuat jahat pada siang hari sampai malam hari hingga ketika matahari terbit dari arah terbenamnya. Uluran tangan merupakan kiasan atau kinayah dari permohonan tobat, dan yang memohon itu berada di belakang yang menerima. Oleh karena itu, betapa banyak penerima yang bukan pemohon dan tiada pemohon selain penerima. Dalam beberapa hadis lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kalau kalian semua tahu kesalahanmu mencapai langit, kemudian kalian menyesalinya, niscaya Allah mengampuni kalian." Ada seorang hamba yang berbuat dosa tapi dimasukkan ke dalam surga. Seorang sahabat bertanya, "Bagaimana bisa demikian, wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, "Di hadapan Tuhan dia bertaubat sehingga masuk surga." Penebusan dosa adalah penyesalan. Orang yang bertobat dari perbuatan dosa adalah seperti tidak berdosa. Diriwayatkan bahwa seorang negro dari Habasyah berkata, "Wahai Rasulullah, aku pernah mengerjakan perbuatan-perbuatan keji. Bisakah aku bertobat?" Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Bisa." Orang Habasyah itu berpaling tetapi kembali lagi dan bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah Allah melihatku ketika aku mengerjakan perbuatan-perbuatan keji itu?" Kemudian Rasulullah menjawab, "Iya." Lalu orang negro itu menjerit sekeras-kerasnya sehingga ruhnya keluar dari tubuhnya. Dalam hadis lain diriwayatkan bahwa ketika Allah Azza wa Jalla melaknat iblis, ia meminta tangguh. Allah memberinya tangguh hingga hari kiamat. Iblis berkata, "Demi keagunganmu, pasti aku keluarkan sesuatu dari hati anak Adam selama ada ruh di dalamnya." Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Demi keagungan dan kemuliaanku, aku menghalanginya dengan taubat selama ada ruh di dalamnya." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kebaikan itu menghapuskan kejelekan seperti air menghilangkan kotoran." Dari Sa'id bin Al-Musayyab diriwayatkan bahwa telah turun firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Maka sesungguhnya Dia Maha Pengampun kepada orang-orang yang bertaubat." Quran Surat Al-Isra.
Ayat ini turun berkenaan dengan seorang laki-laki yang berbuat dosa lalu bertobat. Setelah itu dia mengerjakan lagi perbuatan dosa dan kemudian bertobat. Al-Fudail berkata bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang berdosa bahwa jika mereka bertobat, Aku akan menerima taubat mereka. Dan ingatlah orang-orang yang yakin atau siddiqin bahwa jika Aku melaksanakan keadilanku kepada mereka, niscaya Aku mengazab mereka." Abdullah bin Umar berkata, barang siapa mengingat kesalahan yang menyusahkan lalu hatinya merasakan takut karenanya, dihapuskanlah kesalahan-kesalahan itu. Diriwayatkan bahwa seorang nabi di antara para nabi melakukan perbuatan dosa, karena itu Allah mewahyukan kepadanya, "Demi keagunganku, kalau engkau mengulanginya, niscaya Aku mengazabmu." Dia berkata, "Tuhanku, Engkau adalah Engkau Tuhan dan Aku adalah Aku manusia. Demi keagunganmu, jika Engkau tidak memelihara diriku, niscaya Aku mengulanginya." Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memelihara dirinya. Ada seorang laki-laki bertanya kepada Ibnu Mas'ud tentang dosa yang menyusahkannya. Apakah dia bisa bertaubat darinya? Ibnu Mas'ud berpaling darinya, namun setelah itu dia menoleh lagi kepadanya. Ibnu Mas'ud melihat orang itu meneteskan air mata. Dia berkata, "Surga memiliki 8 pintu yang semuanya bisa terbuka dan menutup kecuali pintu taubat. Karena di situ ada malaikat yang menjaganya agar tidak tertutup. Karena itu beramalah dan jangan putus asa." Di tengah Bani Israel terdapat seorang anak muda hamba Allah yang berusia 20 tahun. Kemudian dia berbuat maksiat selama 20 tahun. Pada suatu hari dia bercermin, tampaklah uban pada janggutnya. Karenanya dia bersedih. Kemudian dia berkata, "Wahai Tuhanku, aku taat kepadamu selama 20 tahun, lalu bermaksiat selama 20 tahun juga. Jika aku kembali kepadamu, akankah Engkau menerimaku?" Tiba-tiba seseorang yang tidak menampakkan diri berkata, "Jika Engkau mencintai kami, kami pun akan mencintaimu. Jika Engkau meninggalkan kami, kami pun akan meninggalkanmu. Jika Engkau maksiat kepada kami, kami pun menangguhkanmu. Namun jika Engkau kembali kepada kami akan menerimamu." Ibnu Abbas radhiyallahu an meriwayatkan bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Apabila hamba bertaubat, Allah akan mengampuni, Dia akan meninggalkan penjagaan selama mereka tertulis sebagai orang-orang yang mengerjakan kejelekan. Dia akan melupakan anggota-anggota tubuhnya selama digunakan untuk berbuat kejahatan. Dia akan melupakan tempatnya di bumi dan kedudukannya di langit sehingga datang pada hari kiamat tanpa ada satu makhluk pun yang peduli." Diriwayatkan dari Ali karamallahu wajhah bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tertulis di sekitar ars pada 4.000 tahun sebelum penciptaan makhluk, sungguh Aku Maha Pengampun kepada orang-orang yang bertaubat, beriman dan beramal saleh, kemudian mendapat petunjuk." Ketahuilah bahwa taubat dari dosa-dosa besar dan dosa-dosa kecil secara langsung adalah fardu ain atau kewajiban personal yang tak dapat diwakilkan. Jika dosa-dosa kecil dilakukan terus-menerus, ia akan menjadi dosa besar. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ialah orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka ingat Allah lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka." Quran Surat Ali Imran. Taubat nasuha adalah hamba bertobat secara lahir dan batin serta menyesali perbuatannya dan berniat tidak akan mengulanginya lagi. Perumpamaan orang yang bertobat secara lahir saja adalah seperti sampah yang dibungkus kain sutra sehingga manusia memandang dan takjub kepadanya. Namun ketika
tutupnya disingkapkan, mereka pun berpaling darinya. Demikian pula manusia yang memandang orang yang taat secara lahir saja, ketika pada hari kiamat disingkap segala rahasianya, para malaikat pun berpaling darinya. Oleh karena itu, Nabi SAW bersabda bahwa Allah tidak memandang rupamu, tetapi Dia memandang hatimu.